Selagi di pegunungan Himalaya, tak ada salahnya jika saya juga mencicipi kuliner khasnya. Saya lagi ada di sebuah daerah yang namanya Pokhara. Hari ini saya sama Rosina, Hira, dan juga Manci. Kita mau ambil satu tanaman yang udah akrab di Indonesia, tapi kalau di sini dimakan. Namanya sisnu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di dataran tinggi membuat tidak semua tumbuhan dan tanaman dapat tumbuh subur di Nepal. Untuk memenuhi kebutuhan vitamin nabati, sisnu menjadi daun yang dipilih untuk dikonsumsi. This one? No. Ayo, kalau di Indonesia namanya daun apa? Kalau di Indonesia namanya daun jelatang, nyebabin gatel tapi bisa nyembuhin pegal-pegal. Nah, nggak semua bagian bisa kita makan, jadi yang diambil harus yang bagian atasnya yang masih muda-muda. Daun sisnu bisa ditemui di daerah yang memiliki kelembapan yang tinggi. Jenisnya pun beragam. Ada yang berdaun kecil dan yang berdaun besar. Namun jenis manapun tetap memiliki racun yang menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Di sini tuh jelatang atau sisnu bisa ditemui di mana saja. Ini posisinya nggak jauh dari rumah, dari jalur warga setiap hari ke kebun. Banyak banget daunnya. It's okay, it's okay. Tadi Rosina ngenain tangan saya pakai sisnu. Aduh, sakit banget. Bener-bener loh, gatelnya bener-bener gatel. Di Nepal, Tosiciodendrons radicans ini sudah menjadi makanan tradisional yang masih dikonsumsi hingga saat ini. Tentu saja cara mengolahnya harus hati-hati agar saat dimakan tidak timbul efek gatal yang berasal dari racun daun ini. Sudah dapat cukup sisnu tuh, udah banyak. Hati-hati jangan kena tangan. Nah, biasanya di sini diolah jadi sayur-sayuran untuk makan sehari-hari. Rasanya kayak apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke. Nah, ini tempat masyarakat Nepal yang masih tradisional biasanya masak. Ini dapurnya mereka. Namanya Chulo, Hira. Iya, Chulo. Dapur yang terpisah dari bangunan utama menjadi ciri khas dari rumah tradisional di Nepal. Tanah liat berwarna merah digunakan sebagai cat untuk rumah tradisional. Sisnu ini kan nggak bisa langsung dipegang karena dia gatal sekali. Jadi nggak bisa kita nyuci, ngebersihinnya pakai air. Nah, di sini ngebersihin sisnu dari segala macam serangga itu pakainya tepung. Cara ini membuat daun sisnu menjadi bersih tanpa perlu menyentuhnya. Oke, ternyata cara ngaduk yang seperti ini itu salah, harus seperti ini. Jadi daunnya ngumpul di tengah, terus pecah. Aduk lagi, ngumpul di tengah, tuh, terus pecah. Warna kuahnya semakin kental, semakin hijau kalau ngaduknya seperti ini. Sisnu ini baru dianggap matang kalau dia udah benar-benar kental sekali. Kayak bubur ketan hitam gitu gettalnya. Makanya tadi waktu diaduk pakai ini agak susah. Karena ini buat jenis masakan lain. Sekarang kita aduknya pakai alat yang tradisional dan sebenarnya. Dari batang bambu. Meskipun menimbulkan efek gatal, namun daun sisnu menyimpan banyak manfaat jika diolah menjadi minuman atau makanan. Salah satunya adalah melawan reaksi alergi. Daun ini berfungsi sebagai antihistamin yang baik untuk menyembuhkan gatal-gatal akibat alergi. Rasanya nggak seperti bayangan saya. Di bayangan saya tuh udah pahit, terus aneh, terus gatel di lidah. Ini nggak gatel sama sekali. Rasanya persis kayak bubur ayam, tapi nggak ada ayamnya. Jadi bubur ayam yang plain. Kentalnya, angetnya.
Jadi bajunya asli aja. Perjalanan saya ke Nepal hari ini, saya main ke desa Idi Deorali sama Ama Apsara. Ama Apsara, cantik sekali dia ya. Saya mau lihat kebudayaan masyarakat sehari-hari yang ada di desa ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Idi adalah nama sungai yang berada di sepanjang desa Deorali. Sungai ini menjadi salah satu sumber mata air bagi masyarakat desa. Pemandangan indah menjadi salah satu ciri khas desa ini. Jika langit cerah, Gunung Vistil yang gagah dapat terlihat dari halaman rumah. Wah, betul-betul beruntung sekali ya. Kita di rumah. Namaste. Saya udah sampai di salah satu rumah tradisional yang ada di Nepal. Sapaan khasnya, namaste. Namaste, Ama. Nah, itu harus banget kayak ketok pintunya di sini. Ada berbagai macam kegiatan, ada yang lagi duduk santai sore-sore, ada juga yang lagi pinsing mile. Itu adalah makanan pokoknya masyarakat Nepal. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pinsing artinya menggiling. Setiap hari masyarakat mengolah mile menjadi tepung untuk diolah menjadi sumber karbohidrat. Tepung mile yang dapat bertahan cukup lama menjadi salah satu alasannya. Ini alat gilingnya unik menurut saya. Karena lihat deh, tuh. Dia jadi satu sama bangunan rumah. Jadi setiap mau menggiling nasi atau beras istilahnya millet di sini, langsung tinggal dimasukin bahannya tuh. Terus digiling, udah keluar berupa tepung. Ini dia salah satu spot favorit saya di rumah tradisional Nepal, dapur. Selain bentuknya yang unik, dapur di rumah ini memiliki aroma rempah yang khas. Ini dapurnya. Jadi kalau di rumah tradisional Nepal, dapurnya itu pasti ada di luar rumah. Jadi dia punya ruangan besar sendiri. Lihat tuh. Lumayan besar kan? Tepung mile akan diolah menjadi dido. Namun sebelum mengolah makanan pokok, saya dan Didi akan mengolah terlebih dahulu lauknya. Tentu saja salah satu makanan khas Nepal, gundruk. Tidak sepanjang tahun sayur mayur dapat tumbuh subur di Nepal akibat dari kondisi cuaca. Sehingga masyarakat cenderung mengawetkan sayur hasil panen di musim panas dan semi. Lagi saya potong kecil-kecil ini namanya gundruk. Gundruk itu adalah sayur yang dikeringin. Saat proses pengeringan, lobak kering akan dicampur dengan berbagai rempah-rempah untuk memberikan rasa yang khas. Proses pengeringan berlangsung selama 2-3 hari tergantung kondisi cuaca matahari. Gundruk sudah matang, saatnya kami membuat dido. Proses pembuatan dido terbilang sederhana. Kuncinya adalah air yang mendidih. Saat air sudah mendidih, tepung harus langsung dimasukkan ke dalam panci agar adonan mengembang dengan sempurna. Nah tadi pas airnya lagi mendidih-mendidihnya, milletnya langsung dimasukin terus dengan cepat langsung lengket. Kalau di Indonesia menurut saya ini mirip kayak sagu. Aroma harum sudah langsung menusuk hidung saya. Oke. Saatnya saya mencicipi makanan tradisional Nepal yang hanya bisa ditemukan di desa ini. Makannya tuh mesti dikit-dikit, jadi bukan kayak makan nasi padang yang barusan saya lakuin langsung dihop. Dia kayak
Mecup terus nah gitu yang benar. Aduh, biasa makannya banyak. Rasa makanan yang enak dan pengalaman makan bersama Didi dan Ama benar-benar membuat petualangan saya menjadi lebih lengkap dan berwarna. Mito, kenyang. Iya. Jadi itu ditanya, enak gak makanannya? Kalau buat saya, pokoknya kesan pertama ngenyangin, lihat itu padat banget. Dan enak, rasanya nggak jauh beda kayak kuah santannya masakan Indonesia, mirip-mirip kayak masakan Padang buat saya. Mito.